Oke, saya coba share terkait dengan tugas besar yang akan kita coba kerjakan. Ya, ini tugas besar yang akan kita coba kerjakan, yaitu Anda membuat suatu pemodelan gitu ya, dengan menggunakan random walk untuk mengilustrasikan atau membuat algoritma terkait dengan penyebaran suatu penyakit atau virus ya. Ya nanti ada aturan-aturannya ya seperti apa gitu ya. Mungkin kita akan coba akan kupas sedikit demi sedikit ya terkait dengan itu. Pendahuluan ini ya kita bisa baca bersama ya bahwa proses penyebaran suatu penyakit atau virus dapat disimulasikan secara sederhana ya dengan menggunakan random walk. Kemudian pada metode ini setiap individu direpresentasikan sebagai partikel yang bergerak bebas secara acak. Jadi nanti orang itu digambarkan sebagai partikel, bisa bentuknya kotak, bisa bentuknya lingkaran, terserah Anda ya, semuanya seperti apa. Kemudian proses simulasinya diawali dengan mendefinisikan sejumlah individu dari suatu komunitas yang sudah terinfeksi. Jadi nanti ada proses simulasi yang di mana diawali dengan akan didefinisikan ya berapa orang yang sudah kena infeksi gitu ya, terinfeksi oleh sebuah virus gitu ya. Setelah itu disimulasikan simulasi dilakukan dengan mendefinisikan perubahan posisi dari masing-masing individu secara acak ya. Jadi dia bergerak gitu ya secara acak. Nah, secara sederhana proses infeksi itu terjadi pada saat individu sehat itu berada pada posisi yang sama dengan individu yang terinfeksi. Jadi begitu misalkan kita gerakkan 9 orang gitu ya misalkan ya, terus kemudian ada dua orang yang dia bertemu di titik yang sama ya, dan di mana kita ketahui bahwa salah satu individu itu sakit ya, terinfeksi, maka individu yang sehat tadi akan terinfeksi gitu. Jadi begitu ketemu dia akan terinfeksi ya. Selain itu individu yang sudah sembuh itu diasumsikan memiliki imun ya. Jadi kita akan definisikan juga individu yang sudah sembuh diasumsikan memiliki imun ya, terhadap penyakit atau virus ya. Sehingga tidak akan terinfeksi untuk kedua kalinya. Jadi ini kita syaratkan seperti itu. Tapi kalau kita terapkan di COVID nggak masuk ya, karena ada beberapa orang atau banyak orang yang sudah terinfeksi sebenarnya 2 kali, karena variannya sangat banyak, sehingga bisa jadi dia kebal suatu varian tertentu, tapi dia tidak kebal di varian lain ya seperti itu. Apalagi misalkan divaksinasi itu juga tidak menjamin juga ya seperti itu. Jadi di sini disampaikan bahwa individu yang sudah sembuh itu diasumsikan memiliki imun. Jadi begitu dia sudah kena, kemudian dia sembuh, berarti dia punya imun. Kalau misalnya dia ketemu lagi sama yang lainnya, otomatis dia tidak akan terinfeksi. Nah, kemudian proses simulasinya berakhir setelah tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Jadi misalkan dalam suatu kota itu terdapat sebut saja 1.000 orang gitu ya. 1.000 orang itu sebut saja yang kena itu 30%, 30 atau 20% ya. Berarti yang kena itu dari 1.000 itu berarti sekitar berapa? 200 orang. 200 orang itu dia acak gitu gerakannya, terus kemudian dia bertemu dengan individu yang lain sebanyak 800 itu. Nah, kemudian kalau dia ketemu di titik yang sama, otomatis dia terinfeksi, kemudian dia akan ada waktu untuk recovery, misalkan sebut saja 1 minggu atau berapa kali gerakan gitu ya, terus kemudian habis itu dia imun, gitu, imun. Tapi kalau misalkan dia gerak lagi, otomatis dia menginfeksi yang lainnya. Gitu. Misalnya dalam 10 hari atau 10 hari itu dikatakan sebagai iterasi ya, iterasi. Jadi iterasinya berapa lama gitu ya. Misalkan 1 kali gerakan itu berarti 1 hari gitu ya misalkan ya. Nanti kalau begitu dia ketemu, terus kemudian dia menginfeksi yang lainnya, ya dia nanti akan sembuh dengan tergantung dengan waktu yang kita tentukan. Misalkan, oh dia sembuh 7 hari, dia sembuh 5 hari gitu. Berarti dia 5 hari itu bergerak gitu ya. Terus kemudian begitu dia sudah 5 hari dia berubah warnanya. Jadi sembuh terus kemudian dia jadi kalau saya melihatnya mungkin ada 3 warna ya. 3 warna yang ini warna pertama adalah warna orang terinfeksi, warna orang sehat, kemudian warna yang dia sudah sembuh. Ya, ada 3 berarti ya. Yang sembuh itu otomatis dia kebal terhadap yang lainnya, terhadap infeksi yang lainnya seperti itu. Jadi ada 3 warna di sini.
Jadi setelah detail ya, ruang simulasi yang perlu didefinisikan untuk menghindari pergerakan individu yang telah menyebar. Jadi kita isolasi ya. Ini maksudnya isolasi. Isolasi artinya kita batasi lah misalkan 20 satuan ya. 20 satuan itu berarti 20 kali 20. Artinya dia bergerak, kalau misalnya dia paling ujung di sebelah kiri berarti dia bisa bergerak ke kanan sebanyak 20, terus kemudian begitu dia ini dia balik lagi ke gerakan ke atas, ke bawah dan sebagainya ya, seperti itu. Ya, terus kemudian terkait hal ini, maka individu yang bergerak melebihi batas area itu perlu dikontrol ya, dengan menggunakan metode yang kemarin kita pelajari, yaitu periodic boundary condition, ya, PBC. Nah, setelah itu, ya, penerapan karantina wilayah pada level tertentu dapat direpresentasikan dengan mendefinisikan suatu variabel yang menentukan probabilitas suatu individu untuk bergerak. Nah, hasil simulasi tersebut dapat menunjukkan fluktuasi jumlah individu yang terinfeksi setiap harinya dan waktu yang diperlukan oleh komunitas untuk pulih dari wabah penyakit atau virus, atau tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Jadi kalau komunitas itu pulih, itu artinya berarti tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Kenapa? Begitu dia terinfeksi, 5 hari kemudian dia sembuh, ya kan? Dia mau ketemu lagi dia kena punya imun kan, terus kemudian dia pastinya yang lainnya pasti akan kena, terus lama-lama dia kena semua, terinfeksi semua, terus kemudian sembuh. Kalau seperti itu, berarti kalau semua terinfeksi terus kemudian semua sembuh, berarti otomatis selesai, ya, masalahnya selesai. Jadi ini artinya bisa komunitas tadi sudah pulih atau tidak ada lagi individu yang terinfeksi. Ya. Nah, pada kasus ini satu iterasi kan kalau misalnya 100 iterasi berarti ada 100 hari. Jadi satu iterasi diasumsikan sebagai 1 hari, ya. Satu iterasi dinilai 1 hari. Nah, kemudian algoritmanya di sini dijelaskan sedikit ya terkait dengan itu. Ini algoritma penyebaran penyakit atau virus dengan random walk, inisiasi variabel skalar ya, jumlah individunya nanti ditentukan gitu ya. Rasio individu yang terinfeksi juga ditentukan. Jadi artinya begitu mulai pertama itu langsung ketahuan rasionya berapa gitu. Misalkan kalau rasionya 20% dari 1000 berarti 200 orang itu langsung terinfeksi pertama. Kemudian ada waktu pemulihan itu berarti nanti kalau misalkan ditentukan 5 hari berarti ya 5 hari begitu. Iterasi pertama dia sakit, iterasi kedua dia masih sakit, iterasi ketiga dia masih sakit, iterasi keempat dia masih sakit, iterasi kelima dia masih sakit, begitu iterasi ke-6 dia sudah sembuh. Jadi warnanya berubah ya seperti itu. Itu waktu pemulihan. Kemudian ukuran ruangan simulasi juga nanti ditentukan. Kemudian probabilitas individu bergerak juga ditentukan lagi. Probabilitasnya seperti apa gitu ya, yang bergeraknya itu ya. Ya, terus kemudian kita akan coba inisialisasi ya variabel listnya. Jadi posisi masing-masing individu. Ya. Terus kemudian status kesehatan individu, jadi individu dengan rasio tertentu berstatus terinfeksi. Kemudian status imunitas individu, kemudian waktu terinfeksi individu. Ya. Jadi inisiasi variabel listnya seperti ini. Jadi posisinya di mana, statusnya seperti apa, status imunitas berarti kan kalau dia sudah 5 hari dan dia sudah 5 hari dari infeksi berarti dia sembuh. Jadi artinya dia statusnya imun. Ya. Kemudian waktu terinfeksi individu, jadi waktunya kan nanti setiap iterasi dia akan berubah ya. Artinya pastinya ada individu yang sembuh ya, sembuh. Misalnya begitu dia terinfeksi, jadi dihitung hari pertama 200 orang. Begitu hari iterasi kedua 200 orang itu kan berarti dia nggak tahu ya, mungkin menginfeksi yang lainnya, tetapi kan dia berkurang ya waktu sakitnya. Ya, begitu terus kemudian begitu 5 hari 200 orang itu sembuh. Ya, 6 hari ya. 1, 2, 3, 4, 5 masih sakit, kemudian yang ke-6 berarti dia sembuh. Kalau misalkan tentang waktu sembuhnya, waktu pemulihan itu 5 hari, ya, seperti itu. Ya. Status imunnya seperti itu. Jadi begitu dia sudah 5 hari ke depan, berarti hari ke-6, berarti dia statusnya sudah imun. Tetapi kan kita lihat 200 tadi sudah menyebar kemana gitu ya, sudah bertemu berapa orang, itu kan nanti akan berubah terkait dengan status kesehatannya. Ya. Individu yang satu dengan yang lain pasti akan berubah-ubah ya, seperti itu. Kemudian waktu terinfeksi, ya misalkan tadi 5 hari dan sebagainya, gitu, tentukan misalkan. Kemudian iterasinya ya seperti ini. Jadi selama jumlah individu terinfeksi lebih besar 0, ya, nah, untuk setiap individu dia akan update posisi, ya, berdasarkan probabilitas individu bergerak.
kemudian koreksi posisi dengan BBC, ya. Kemudian update waktu terinfeksi untuk individu yang sudah terinfeksi. Jadi update waktu terinfeksi. Tadi kalau dia terinfeksi berarti hari per-2, hari ke-3, hari ke-4, ke-5, 6 masih sakit kan? Begitu tadi statusnya dia membawa, begitu dia ketemu sama orang lain dia orang yang dia ketemu itu terinfeksi. Jadi artinya di situ ya waktu interinfeksi untuk individu yang sudah terinfeksi. Kemudian update kesehatan individu, recovery-nya ya, recovery-nya. Jika waktu interinfeksi lebih besar dari waktu pemulihan, maka individu tadi terinfeksi tadi didefinisikan pulih, dipulih. Jadi begitu dia lebih besar dari 5 dia pulih. Begitu waktu terinfeksi lebih besar dari waktu pemulihan. Kemudian ada untuk update status individu, status imun individu. Jadi individu yang sudah pulih itu akan memiliki imun sehingga tidak akan terinfeksi lagi. Kemudian update status kesehatan individu ini infection ya. Misalkan kita hitung jarak individu sehat dengan individu terinfeksinya. Kemudian jika jarak individu sehat sama dengan individu terinfeksi dan individu tersebut belum memiliki imun, maka individu yang sehat tadi terinfeksi ya, infeksi. Jadi tidak ada OTG nih. Kalau ada OTG maka mungkin ada lebih berat lagi ya. OTG itu kan artinya dia kena tapi tidak mengidentifikasi bahwa dia itu sakit gitu ya. Itu lebih berat. Tapi ini kita buat lebih simpel bahwa kalau dia ketemu terus kemudian dia individu tadi tidak memiliki imun, artinya pernah sakit terus kemudian 5 hari kemudian dia sembuh, kan imun. Begitu dia ketemu, kalau orangnya seperti itu berarti tidak kena, tapi begitu dia tidak ada atau belum memiliki imun, maka individu yang sehat tadi pasti terinfeksi. Kemudian berikutnya adalah kita akan menghitung dan simpan jumlah individu terinfeksi. Itu iterasinya seperti itu. Kemudian instruksi kerjanya, ya, itu tugasnya, buat simulasi penyebaran penyakit atau virus dengan menggunakan random walk ya, 4 arah. Nah, kalau tugas kemarin kan 8 arah ya, ini sekarang 4 arah, disimpelkan aja. Dengan menggunakan variabel berikut. Yang pertama adalah jumlah individunya 200. Jadi kita state bahwa di satu kampung itu ada 200 orang, kemudian rasio individu terinfeksi itu 5%. Rasio terinfeksi 5%, jadi 5% dari 200, berarti yang pertama itu berarti 5% dari 200. Berapa itu? 10 ya? 10 orang ya. Jadi pertama 10 orang. Kemudian probabilitas individu bergerak itu 80%. Jadi 80% dari 200 yang bergerak ya. Nah, gitu ya, yang bergerak berapa. Jadi diatur-atur, ada yang mungkin diam, kemudian besoknya tapi random ya, random probabilitasnya gitu. 80%. Waktu pemulihannya 10 hari. Jadi artinya berarti 10 iterasi ya. Setiap 10 iterasi pasti ada yang sembuh. Setiap 10 iterasi pasti ada sembuh dan sebagainya. Kemudian untuk ukuran simulasinya itu disampaikan 20 kali 20 unit. Jadi gerakan ya, 1, 2, 3, 4 sampai 20. Nah, itu berarti ruang simulasinya seperti itu, ke atas juga 20. Nah, atas bawah 20 kali 20 ya. Seperti itu. Ada 2 mungkin tantangan ya. Kalau Anda ingin dapat 100 ya ini berarti penuhi tantangan 1 dan 2. Kalau misalkan Anda cuma puas dengan 80 poin, maka yang Anda lakukan adalah lakukan simulasi dan buatlah plot ya, jumlah individu yang terinfeksi tiap hari. Jadi lakukan simulasi, kemudian buat plot tiap jumlah individu yang terinfeksi tiap hari. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentukan waktu pemulihan yang diperlukan oleh komunitas tersebut. Jadi begitu sudah semua terinfeksi, terakhir ada 1 orang yang terinfeksi, berarti kemudian dia itu nunggu 5 hari berikutnya. Ya, 5 hari berikutnya berarti waktu pemulihannya seperti itu. Waktu pemulihan, misalkan kalau semua terinfeksi, semua infeksi terakhir itu 100 hari sebut saja ya, 100 interaksi. Begitu dia yang kena terakhir itu kan berarti dia butuh 5 hari lagi kan, dia harus sembuh kan. Berarti artinya waktu untuk pemulihan tadi berarti 105 hari gitu ya. Itu untuk pemulihan. Jadi tentukan itu ya. Anda cari ya. Ya, jadi buat plot simulasi, buat plot jumlah individu jadi terinfeksi misalnya hari ini kan berarti berapa? 5% dari 200 kan? 200 berarti ada sekitar 10 ya, 10. Terus kemudian besoknya berapa? Besoknya berapa ya? Itu dihitung. Seperti itu. Kemudian tantangan yang kedua, kalau Anda ingin dapat 100 poin ya, 80 tambah 20, buatlah video dari simulasi tersebut dan berikan pembeda, misalkan warna,
untuk individu yang sehat dan individu yang terinfeksi. Pastinya ada 3 ya, individu yang sehat, individu yang terinfeksi, dan individu yang imun. Ya kan? Yang imun berarti artinya kalau begitu dia ketemu dengan warna yang sama, warna yang berbeda, atau warna yang misalkan merah, biru, kuning ya. Misalkan kuning itu orang yang sudah imun, begitu sudah imun berarti dia nggak kena. Bisa juga seperti itu. Jadi ada 3 ya. Jadi ada simulasikan di sini ya. Dan itu ini terkait dengan instruksi tugas. Kemudian catatannya ya ini tugas yang dikirimkan itu berupa yang pertama laporan singkat. Ya. Laporan singkat berisi teori singkat mengenai random walk dan juga hasil dan pembahasan. Ini apa namanya? Sudah saya kirimkan juga di LMS itu zip ya. Itu ada 3. Yang pertama adalah instruksi kerjanya, yang ini ya. Kemudian yang kedua adalah contoh keluaran videonya. Kemudian yang ketiga adalah template laporan ya, ada 3. Laporan singkatnya seperti itu. Jadi laporan singkatnya itu seperti ini, terus kemudian nanti Anda kirimkan juga kode programnya, kode programnya gitu ya. Ya, saya sarankan bentuknya apa ya, bukan PY ya, .py tapi IPY apa namanya? Saya lupa lagi. Pokoknya bukan IPY lah. Kalau PY kan agak susah itu untuk menjalankannya ya. Jadi kalau pokoknya intinya begitu saya klik itu bisa langsung ke kolaps lah gitu ya. Bisa langsung dikerjakan gitu ya. Saya lupa lagi bentuk ininya apa? Lupa lagi saya. Sebentar. Biasanya kok saya lupa jadinya. Oh, IPYMD, IPYNB ya, bentuknya itu kalau bisa ya. Ya, bentuknya itu ya. IPYNB. Kemudian sesudah itu Anda coba presentasikan ya, Anda presentasikan, terus kemudian direkam, kemudian dimasukkan ke YouTube, kemudian saya kirim linknya. Saya kirim linknya. Jadi itu ya, jadi ada 3 yang dikumpulkan. Yang pertama adalah laporannya, bentuknya doc, kemudian kode programnya itu bentuknya .ipynb, apa namanya? Kemudian berikutnya adalah link YouTube. Jadi Anda kasih aja keterangan, atau kalau misalkan Anda nggak punya YouTube, pakai Google Drive juga bisa. Misalkan Anda simpan di Drive mana, kemudian saya bisa akses ya, seperti itu ya. Link YouTube atau link video lah pokoknya, video terkait dengan presentasi tugas. Nah, tugas ini bisa dikerjakan secara kelompok, ya, tapi maksimal 2 orang, ya. Atau sendiri. Jadi misalkan Anda bisa sendiri aja nggak apa-apa. Kalau misalkan mau berdua boleh. Ya. Nah, nanti kalau presentasi juga sama, yang itu harus dibagi, ya, dibagi 2. Misalkan kamu presentasi yang A, kamu presentasi B ya. Ya. Kemudian yang perlu Anda ingin, saya kan istilahnya koordinasi dengan dosen-dosen lain juga ya terkait ini. Jadi kalau misalkan Anda nanti ada yang plagiarisme, saya cek juga nanti pada waktu nilai nanti kita akan rapat gitu ya, kira-kira program saya seperti ini dan sebagainya, ada masalah begini, terus kemudian kita cross check-kan. Kalau misalkan ada plagiarisme, berarti akan Anda otomatis mendapat E, tidak lulus di kuliah ini. Jadi artinya ya Anda harus kerja sendiri, ya tadi bisa dikerjakan maksimal 2 orang ya, atau sendiri. Kecuali yang dapat privilege untuk tidak ikut UAS ya, itu ada. Sementara ada 4 orang, yang tadi tugas kemarin kan sebetulnya ada saya kasih privilege juga ya, tapi kenyataannya berapa orang yang sudah saya periksa itu ada sekitar berapa ya, 8 orang belum pas gitu ya, belum cocok lah dengan apa yang saya inginkan, jadi belum ada. Tapi nanti akan coba saya cari lagi, siapa tahu ada. Nanti saya umumkan kalau misalkan ada ya, kalau nggak ada berarti otomatis Anda mengerjakan semua. Kecuali 4 orang. 4 orang itu siapa? Siapa nih? Hafidz ya, Muhammad Hafidz Raditya, kemudian Indra Kusuma Yoga, Muhammad Duyantara Mahardika, dan juga Danu Ilham. Ada 4 orang itu yang dapat privilege ya. Sementara ya nanti kalau ada dari yang tugas kemarin, saya cari lagi. Nanti kalau misalnya ada ya, Mahardika bagus juga tugasnya udah selesai, cuma bukan udah dapat privilege jadinya nggak dapat kan gitu ya. Intinya gitu. Oke, itu terkait dengan apa? Tugasnya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan sambil jalan aja ya kita.
Untuk materi ini udah saya submit di apa namanya di LMS ya. Batas akhirnya kapan? Batas akhirnya itu di LMS juga ada ya, minggu ke-14. Tetapi saya kasih waktu Anda sampai Sabtunya, jadi tanggal 19 ya, 19 Juni. Sabtu 19 Juni pukul 23.59. Jadi total itu Anda bisa mengerjakan waktunya itu ada sekitar 12 hari. Jadi saya kira sangat-sangat cukup lah untuk bikin video dan sebagainya ya. Seperti itu. Terus kemudian ini contoh terkait dengan aplikasinya ya. Apa namanya? Videonya, video terkait itu. Video terkait apa namanya? Kelihatan nggak? Raditya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan cukup? Halo, ada yang ini bisa ini kelihatan nggak videonya? Apa tampilan ininya? Mau apa videonya? Kotaknya, kotak ada kotak lagi gitu. Kelihatan, Pak. Pak Resi gimana? Kok nggak kedengeran suaranya? Kelihatan, Pak. Suaranya kecil. Zakia? Masih mute, nggak kedengeran? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, syukur alhamdulillah. Oke. Ini kepastian itu aja, Zi. Nanti takutnya saya cerita kemana-mana nggak kelihatan kan. Jadi ini Anda lihat, ini ada kotak di mana menceritakan 200 orang tadi, disebut saja di ini ya, di kotak gitu ya, 20 ya, 20 kali 20. Kemudian yang kena berapa orang, ini merahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 9, 10 atau 9 nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya udahlah 9, 10 lah sama aja ya 9, 10. Oke ya seperti itu. Kemudian ini ada grafik lagi, grafik jumlah yang apa namanya orang yang terinfeksi ini harinya. Nanti dari situ nanti akan ketemu ya kira-kira kapan ini akan selesai. Kapan ini selesai pastinya kan jumlah yang terinfeksi pastinya akan naik, terus kemudian turun, terus kemudian dia menyentuh 0. Artinya kalau menyentuh 0 berarti sudah selesai, kan? Harinya bisa dihitung kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita coba gerakan, ya kita gerakan, nah itu berinfeksi ya, seperti itu. Bisa 2 warna saja bisa, tapi begitu. Tapi kita harus menandai kan people yang tadi sembuh tadi ya, seperti itu. Jadi kalau bagian akhirnya mana tadi? Kita nggak bagian akhirnya. Oh ini udah selesai ya. Kita coba gerakan yang nggak bisa ya, harus di pause ya. Bentar. Coba gerakan orangnya yang kena ya. Ya mungkin gini ya. Jadi begitu 10 tadi ya, 10 orang kena kan. Pertama 10 ini harusnya jumlah 10. Terus naik terus, kemudian naik turun gitu, terus kemudian dia turun terus ya gitu ya. Nah, ini masih ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang ya, 6 orang yang masih sakit ya, seperti itu. Jadi kalau kita gerakkan lagi, misalkan ya, oh nggak bisa ya, harus apa namanya? Harus ini. Ini nggak tahu aplikasinya, harusnya bisa ya, tapi ya bukan aplikasi, maksudnya videonya harusnya bisa. Oke. Nah, misalnya gini ya. Ini tinggal 2 orang lagi. 2 orang lagi berarti kalau yang lainnya sudah dia menyentuh misalkan di warna biru, harusnya kalau misalkan dia, tapi harus kita tandain ya individu tadi memang dia sudah imun atau tidak. Kalau misalkan bagi 3 warna gimana, boleh aja silakan. Artinya berarti begitu selesai semua berarti warnanya itu warna yang sehat. Misalkan kalau merah, biru, kuning, yang kuning itu yang imun, berarti semua kuning. Semua kuning berarti selesai. Nah, ini berarti ini adalah waktu jumlah yang terinfeksi orangnya tadi per hari dan terusnya dari suatu saat dia akan selesai ya, semua selesai. Ini aplikasinya ya. Jadi kalau Anda bisa menampilkan ini, misalkan gambar terkait dengan simulasinya, terus kemudian pergerakan dari jumlah terinfeksi sama per harinya, terus kemudian Anda bisa menentukan juga hari berapa dia sembuh semua satu kota itu, berarti Anda tantangan 1 dan tantangan 2 dipenuhi.
Ini tantangan satu itu kan terkait dengan cuma apa ya, mungkin grafik biasa gitu ya. Tapi kalau yang ini kan aplikasi apa udah animasi ya, intinya udah pergerakan orangnya gimana seperti apa dan seterusnya, berapa jumlah yang masih terinfeksi, terus kemudian fluktuasi dari orangnya tadi dan sebagainya itu tergambarkan. Ini contoh aplikasi dan itu sudah saya kirimkan ke Anda ya, sudah saya kirimkan ke Anda juga di LMS, jadi tinggal download aja. Terus kemudian yang terakhir saya akan tunjukkan terkait dengan template laporannya, template laporan. Ini template laporannya ya. Jadi pertama-tama harus jelaskan terkait dengan teori random walk-nya dan sebagainya, terus menjelaskan juga terkait itu ada ininya ya, IS berapa gitu ya. Ini ada ini, jadi deskripsi masalahnya. Nah, pemodelan matematiknya berarti kan menjelaskan terkait dengan random walk tadi ya, seperti apa harus modelingnya dan sebagainya gitu. Sebetulnya tinggal copy paste kalau misalnya menjelaskan terkait teknis atau ininya apa namanya yang diinginkan dari dokumen tadi. Tapi perlu dijelaskan juga terkait dengan random walk seperti apa dan sebagainya. Jadi ikuti acuan yang ada di PDF sama ini ya. PDF aja, PDF dulu ya. Dokumentasinya, algoritma seperti apa. Ya, mungkin kalau perlu ada screenshot programnya, kemudian hasil simulasinya seperti apa. Jadi Anda boleh mainkan ya simulasinya itu dengan itu kan yang standar ya. Kalau misalnya Anda ingin yang lebih bagus lagi ya silakan Anda mainkan lah gitu ya. Misalkan persentase tadi bisa dimainkan gitu ya. Kalau 80% tadi probabilitas geraknya kalau misalnya dikurangi seperti apa dan sebagainya itu akan berpengaruh nggak gitu. Itu boleh juga ya Anda tambahkan gitu. Terus kesimpulannya. Ada contoh-contohnya di sini tinggal Anda gunakan ya seperti itu. Itu contoh tiga hal yang. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Terus kemudian kalau misalkan nanti ada tambahan-tambahan algoritma lain akan saya bikinkan video, kemudian saya upload di YouTube saya, nanti silakan Anda lihat-lihat lagi ya. Tapi untuk random walk saya kira sudah cukup pertemuan 2 minggu yang lalu ya, berarti minggu ke-12, minggu 11 dan 11. 12 itu saya kira sudah cukup. Untuk mungkin tambahan-tambahan mungkin bukan random walk tapi metode lain seperti itu. Maka silakan kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Pak mau nanya Pak. Ya, Rifki, benar. Bukan yang tugas Pak. Maksudnya tugas kemarin kan masih ada perbaikan nggak itu berarti Pak? Kenapa? Buat yang tugas kemarin kan dikumpulin di lewat drive ya Pak. Nah, itu masih ada perbaikan apa gimana Pak? Kan kata Bapak masih belum dipilih tadi kan? Udah di stop. Artinya untuk inputnya udah di stop. Mungkin ini sekarang lagi mau saya pilih-pilih siapa. Tadi sudah saya lihat sekitar 8 mahasiswa yang ngumpulin, tapi belum puas saya gitu. Oh iya. Belum ada yang sempurna lah menurut saya gitu. Enggak, maksudnya kan itu kan tadi belum sempurna, apa masih bisa diperbaiki atau gimana gitu? Atau kalau perbaiki mungkin boleh aja, tapi jangan diubah-ubah filenya. Jadi biarin situ aja. Nanti kan ketahuan nanti Anda submit kapan kan? Submitnya kan misalnya di awal Pak, biasanya kan kalau diubah ada editnya Pak. Ya, maksudnya gitu. Tapi jangan terus kemudian file yang itu di-replace. Berarti kalau di-replace saya nggak akan nilai lagi kan? Oke Pak. Ya, artinya maksudnya kasih aja revisi underscore apa gitu ya. Siap Pak. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan, silakan. Terkait tugas ada cukup jelas atau blast? Cukup jelas atau blast sama jelas kan sedikit bedanya. Ada yang sampaikan? Cukup? Untuk tugas sudah saya ini ya, sudah saya upload, saya coba sampaikan kepada Anda lah ya. Nah, saya sudah upload ya di mana di di LMS ya. Saya coba share screen kan. Anda tinggal download di situ ya. Jadi dan jangan lupa bikin video ya, video Anda presentasi ya, ya biasalah presentasi sebaik mungkin lah, silakan. Kalau berdua berarti Anda harus harus diatur-atur supaya sama lah gitu ya, jangan kemudian dimonopoli satu orang dan sebagainya gitu ya. Ini minggu ke-13 nih ya. Ini saya ganti. Ini nggak bisa ya. Kalau nggak ini nanti saya ganti ya. Minggu ke-13 ini
penjelasan tugas besar. Seperti itu. Nanti ada klik aja, nanti ada 3 file yang Anda harus download. Bukan 3 file, maksudnya zip yang terdiri dari 3 file. Kemudian pengumpulan tugasnya ini sudah saya bagi juga. Jadi isinya adalah laporan singkat berisi teori singkat mengenai random walk dan juga hasil pembahasan dengan template yang kita sudah sediakan. Kemudian kode programnya, kemudian link video presentasi via YouTube. Paling lambat dikumpulkan pada hari Sabtu tanggal 19 Juni. Sekarang masih tanggal 17 ya, berarti ada sekitar 12 hari lagi. Dan dikumpulkan di sini di LMS. Ini tinggal diklik aja nanti dikumpulkan di situ ya. Ya bentuknya zip boleh, zip paling ya, karena kan ada laporannya, ada kodenya. Kodenya ini dalam bentuk apa namanya? IPYMB ya, IPYMB ya. Jadi jangan bentuknya PY.py ya, jadi Python gitu langsung gitu, tapi itu tadi. Jadi biar saya memudahkan saya untuk bagaimana saya melihat ya progres Anda. Kalau misalkan bentuknya .py itu saya harus ini bukan maksudnya susah ya, tapi saya harus ini harus repot lagi men-settingnya. Jadi mendingan kamu pakai IPYMB tadi bisa langsung saya klik dan kemudian langsung bisa jalan di collapse atau seperti apa. Jadi gampang ya, seperti itu. Itu paling yang ini untuk di LMS sudah saya upload ya seperti itu. Saya kira cukup jelas ya, atau gimana? Kalau enggak nanti ditanyakan lewat chat ya, nanti bisa chat. Jangan langsung di grup aja biar nanti orang-orang juga bisa melihat. Nanti saya kirimkan juga link terkait video ini juga ya. Video ini nanti saya edit dulu, terus kemudian saya masukkan ke YouTube juga ya seperti itu. Oke, gimana? Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak ada yang lain ya? Cukup ya? Oke, nanti nanya boleh Japri boleh nggak Pak? Boleh aja sih, tapi kalau lebih baik menurut saya, siapa tahu permasalahannya juga dihadapi oleh teman-teman Anda juga di situ ya. Nanti silakan untuk kelompok pemilihan 2 orang itu silakan, kecuali orang yang sudah lulus. Artinya maksudnya yang kemarin sudah dapat privilege UAS ya. Nah, semoga saja hari siang ini bisa saya dapatkan orang yang mengganti tugas kemarin gitu ya. Kalau misalkan bisa ya bagus, berarti ya ada, mungkin saya umumkan nanti siang nanti. Kalau misalkan enggak saya umumkan berarti tidak ada yang memuaskan saya ya, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini. Cukup sekian, semoga Anda senantiasa diberi kesehatan, kelancaran dalam mengerjakan tugas akhir ini, terus presentasi juga lancar, jaringan lancar gitu ya. Silakan Anda pakai Zoom yang biasa juga 40 menit kan, lumayan ya di OCP saya. Saya mungkin sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.